Perkenalkan, saya Zahra Anissa dari kelas 3D Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan select, from, join, where, group by, having, dan order by pada database. Yang pertama itu pada select. Misal select itu digunakan untuk menampilkan tabel. Misalkan di sini ada tabel employees, maka dapat kita tuliskan perintah pada SQL Plus-nya select all from employees titik koma, kemudian enter, maka semua tabel yang ada pada ini, semua kolom yang ada pada tabel employees akan muncul. Kemudian jika kita ingin menampilkan kolom first name dan juga salary yang ada pada employees, dapat dituliskan perintah select tadi tabel first name, koma, salary from employees titik koma dan enter, maka tabel first name dan salary yang ada pada tabel employees ditampilkan. Kemudian jika kita ingin menampilkan first name-nya yang berakhiran en, dapat kita tulis dengan select first name from employees where first name like, jika berakhiran maka dia persen en titik koma. Sini ada kesalahan kata first name. Nah, maka tabel dengan tabel first name yang namanya berakhiran en akan dimunculkan. Untuk mencari first name yang awalannya AL misalnya, dapat kita tulis perintah select first name from employees where first name like AL, kemudian persennya. Nah, maka first name dengan awalan AL akan muncul. Kemudian jika kita ingin menampilkan nama, misalnya nama Mizuto, nah perintahnya select first name from employees where first name like Mizuto. Nah, maka first name dengan Mizuto akan muncul. Nah, di sini from ini digunakan untuk dari mana kolom first name ini diambil. Nah, from ini merupakan nama tabelnya, where di sini merupakan kondisi tertentu. Misalnya di sini pada awalnya kita mencari nama yang berakhiran en, kemudian di sini nama yang berawalan AL, dan kemudian di sini kita mencari nama Mizuto. Kemudian jika kita ingin menggabungkan dua tabel ini, misalkan tabel employees dan tabel departments,
sini kita ambil first name dan juga salary. Pada tabel departemen ini misalkan kita ambilkan departemen name. Nah, dapat kita tuliskan perintah pada SQL Plus-nya. Select D, maksudnya D di sini diambil dari tabel departemen. Name, koma, first name, koma, salary. From employees, inner join department D. On department ID sama dengan D department ID tutup kurung titik koma. Nah, maksudnya di sini tampilkan D di sini merupakan tabel dari departemen. Departemen name ini merupakan kolom yang ada pada tabel departemen name, pada tabel departemen. Seperti ini. Tabel departemen name-nya itu kolomnya. Kemudian first name di sini merupakan tabel employees. First name ini kolomnya. Salary itu E-nya di sini employees, salary ini kolomnya. Kemudian from employees, karena kita ambil dari employees, inner join ini digunakan untuk menggabungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Di sini kita menggabungkan tabel employees dan departemen. Kemudian kita on. Pada join ini dapat digunakan dua cara. Yang pertama itu on. Nah, cara kedua itu using. Jika on dia maka departemen ID sama dengan D departemen ID. Kenapa departemen ID? Karena yang berkaitan antara tabel departemen dan employees ini yaitu departemen ID. Di sini ada departemen ID, di sini ada departemen ID. Nah, jika kita menggunakan using, maka yang on ini diganti using. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan sama dengan, langsung saja kita buat kolom yang berrelasi dengan satu tabel dengan tabel lainnya. Departemen ID. Nah, maka departemen name, first name dan salary akan dimunculkan. Kemudian jika kita ingin menggabungkan antara satu kolom dengan kolom lainnya namun memiliki tabel yang berbeda. Nah, di sini dapat digunakan elemen group by. Nah, misalnya dicontohkan itu antara departemen name. Misalnya kita ambil pada tabel departemen ini, misalnya kita ambil kolom departemen name. Pada employees ini kita ambil kolom salary, yang mana salary ini nantinya
yang akan kita jumlahkan. Maka perintahnya dapat ditulis select the department name, koma. Nah, untuk menjumlahkan salary-nya itu digunakan sum. Salary. Nah, di sini kita misalkan jumlah salary ini kita berikan nama kolomnya itu total. As total. From employees department D. Sini kita gunakan using saja. Department ID. Nah, kita tambahkan group by. By department name. Koma. Select the department name, sum as salary as total from employees, and join departments they using department ID, group by the department name. Sama seperti sebelumnya, yang di awal-awal ini merupakan nama dari tabelnya. Nah, kemudian maka tabel yang berisi department name dan tabel yang berisi jumlah salary yang kita beri nama total akan muncul. Kemudian jika kita ingin menampilkan jumlah salary-nya yang lebih dari 31.600, maka dapat dibuat perintah seperti sebelumnya. Namun kita tambahkan having sum salary tadi kita misalkan besar dari 31.600 titik koma. Nah, maka kolom departemen name dan total salary-nya yang berjumlah lebih dari 31.600 ditampilkan. Nah, di sini departemen name-nya belum berurutan sesuai abjad. Jika ingin mengurutkannya, maka digunakan order by sama seperti sebelumnya. Nah, kita tambah order by. Sini order by ini dibagi dua. Yang pertama itu ada ASC. Nah, ASC ini akan menampilkan sesuai urutan abjad dari A sampai Z. Nah, di sini berurutan A, E, I, M, S. Nah, yang kedua itu ada
DESC. DESC. Nah, DESC ini kebalikan dari ASC, itu menampilkan berdasarkan dari bawah, dari Z ke A. Nah, di sini dari S duluan, kemudian ke A terakhirnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.